Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita surat An-Najmi, surat yang ke-53, halaman 527. Pada pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-40. An-Najmi surat ke-53, halaman 527, ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laysa lil insani ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna wa anna alaihin nash'atal ukhra. Sampai di situ. Ayat yang lalu menjelaskan bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dosanya sendiri pun tidak akan terpikul baginya, karena saking beratnya dosa-dosa yang dipikulnya. Dan jangan sampai percaya sedikit pun juga jika ada orang mengatakan, kalau berdosa biar saya jamin, saya tanggung, saya pikul dosanya. Tidak akan bisa. Nanti dia kira dia akan mengelak dan menolak, bahkan akan memberikan dosa-dosanya kepada orang lain. Itu yang lampau. Nah, sebaliknya, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Begitu juga wa allaysa ayat 39. Dan bahwa laisa tidaklah lil insan bagi manusia, untuk manusia itu atau memiliki manusia itu, illa melainkan apa yang dia usahakan. Kalau seseorang tidak akan memikul dosa orang lain, maka seseorang juga tidak akan memperoleh, tidak akan mendapatkan ganjaran pahala balasan kecuali masa'a, apa yang dia usahakan. Setelah dia wafat, mati, meninggalkan pentas kehidupan dunia, habis semuanya. Inqita', terputus. Apabila mati anak Adam, inqata'a, putus semua amalannya kecuali 3. Dan yang 3 itu sudah kita kenal itu. Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan atau disebarluaskan, lalu dipakai, dimanfaatkan orang, diamalkan orang. Kemudian anak saleh yang ditinggalkan. Ditambah yang lain, seperti bangun masjid yang dibangunnya, air yang digalinya, mushaf yang dialirkannya, dan seterusnya. Pokoknya apapun yang diusahakannya ketika hidup, lalu setelah dia mati, wafat, usahanya itu tetap dimanfaatkan, dipakai, dipergunakan orang lain. Itu tetap mengalir kepadanya, karena itu usahanya ketika hidup.
Itu yang disebut dengan jariyah. Tapi kalau usaha orang lain yang tidak ada sangkut paut hubungan dengan dirinya, dia tidak mendapat, dia tidak memperoleh. Wa alaysa lil insan, dan bahwanya tidak adalah yang menjadi milik manusia untuk manusia bagi manusia berupa balasan, ganjaran, pahala dan seterusnya, illa, melainkan apa yang sa'a. Sa'a bermakna mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, bukan serampangan, bukan tanpa niat, tanpa maksud, namanya sa'a. Sa'a itu kan di bawah berlari, di atas berjalan. Ya, makanya antara Safa dan Marwah namanya sa'i, berjalan cepat, berlari tidak, berjalan tidak. Ini gambaran usaha. Jadi usahakanlah sungguh-sungguh dan berusahalah sungguh-sungguh untuk melakukan kebajikan-kebajikan sekecil apapun yang akan mendapatkan ganjaran pahalanya kita juga, bukan orang lain. Wa anna sa'yahu, dan bahwa sa'yahu, sa'yanya itu, usahanya itu, atau apa saja yang diusahakannya itu, saufa, kelak dia juga yang akan menerima hasilnya. Di sini yura, saufa yura, akan dilihat, yura akan dilihat, bahwa amalannya akan diperlihatkan kepada dia di hari kiamat kelak, baik dalam bentuk buku catatan, penimbangan amal, kemudian baru dia menerima balasannya, balasan kebaikan yang diperbuatnya. Sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukannya, pasti yura, diperlihatkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا, siapapun yang melakukan kebajikan walaupun seberat yang terkecil berupa kebaikan, pasti nanti dia melihat hasilnya, balasannya. Kalau di sini mana yura, yara melihat, kalau yura diperlihat, hampir sama dengan itu, diperlihatkan, ditayangkan sama yura, diperlihat. Nih, ini tidak satu pun yang tidak diperlihatkan. Dan tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang. Semuanya sudah tertulis dengan rapi. Nanti malaikat akan menunjukkan catatannya, hada ma ladayya atid. Inilah semua catatan yang ada pada diriku, diserahkannya. Lalu proses dilihatkan kepada kita, yura namanya. Ini kabar gembira, namanya bisyarah. Bisyaratun lil mu'minin, suatu kabar gembira bagi orang mukmin, bahwa bagi siapa yang yakin, siapa yang percaya, sekecil apapun amalannya, perbuatannya, pasti dia terima balasannya. Meskipun manusia memandang remeh, memandang kecil, atau lewat terluputkan dari pandangan manusia, tidak masalah. Pokoknya berbuat baiklah, mengharapkan ridha Allah dan balasalah, pasti akan diperlihatkan kepadanya. Kata Al-Khazin, itu ulama tafsir ya, Khazin namanya, bahkan tafsirnya juga benar Khazin. Dia mengatakan ini adalah bisyarah. Bisyarah, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, bahwa sekecil apapun, yang terkecil namanya dzarrah, sekecil apapun, jangan cemas, jangan khawatir, tidak akan luput, tidak akan hilang, pasti diberi balasan, akan dipertonton, diperlihatkannya. Jika baik, ya balasannya baik. Itu disebut dengan bisyarah. Saufa yura, kelak akan diperlihatkan, thumma, kemudian yujzahu, yujza, diberi balasan.
Yujza akan diberi balasan kepadanya manusia yang telah beramal berusaha itu al-jaza al-awfa, jazaan yang sempurna, balasan yang sempurna. Balasan yang sempurna adalah di akhirat. Di dunia adalah percik-perciknya saja. Ya, di dunia ada orang berbuat baik, dia akan mendapat balasan kebaikannya sekedar untuk membahagiakan, menyenangkannya. Begitu juga perbuatan buruk. Di dunia ini cuma awal mukaddimahnya saja. Karena balasan yang sebenar-benar balasan nanti di akhirat. Bedanya ada. Jika Allah hendak berbuat baik, arada bi'abdihi khairan. Jika Allah ingin berbuat baik kepada seorang hamba atau memberikan kebaikan kepada seorang hamba, disegerakannya ajalalahu al-uqubah, disegerakannya sanksi, balasan hukuman kejahatan, keburukan, dosa, kesalahannya di dunia ini berupa musibah-musibah. Nanti di akhirat karena sudah dibalasi di dunia, maka orang itu tidak akan mendapat balasan lagi. Ya, jika Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hambanya, disegerakannya hukuman sanksi atas kesalahannya, atas dosa-dosanya dan segala macamnya di dunia berupa musibah-musibah. Itu makanya musibah-musibah itu salah satu guna hikmah rahasianya untuk penghapus, penggugur dosa-dosa. Nanti dosa-dosa yang telah dihapus, telah gugur dengan jalan musibah, jika sabar di akhirat tidak ada lagi. Tidak ada lagi balasan karena telah disegerakan di dunia. Itu pula nanti andaikan tahulah seorang mukmin berilmu dia tentang itu, dia akan bisa menerima musibah dengan sabar. Bahkan ada yang ridho dengan musibah karena dia mengerti daripada nanti di akhirat. Di dunia, nah, itulah gunanya sakit-sakitan, sedih, duka, khawatir, cemas, kegagalan, tidak jadi. Pokoknya musibah-musibah itu bagi seorang mukmin balasan dosa yang disegerakan. Dosa yang disegerakan. Bagi seorang yang tidak mukmin, balasan baiknya disegerakan di dunia. Nah, itu bedanya. Jika ada yang tidak beriman atau non-muslim, dia melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk orang banyak, maka balasan kebaikannya disegerakan di dunia. Setelah dia mati, baru saja dia mati, tidak ada lagi bis. Ketika itulah dia mulai mengalami berbagai macam penderitaan, kesengsaraan. Kenapa? Karena dia beramal, berbuat baik, tidak ada didasari oleh kepercayaan, keyakinannya adanya balasan Allah di akhirat, atau tidak yakin kepada Allah. Tentu saja perbuatan baiknya, karya baiknya, motivasinya tentu motivasi keduniawian, maka langsung disegerakan balasannya di dunia. Nanti di akhirat tidak ada lagi. Dan mereka tidak layak, tidak patut, tidak pantas untuk menerima balasan. Karena mereka beramal, berbuat baik bukan untuk akhirat, tapi untuk dunia. Ajalah, disegerakan. Ini sedikit gambaran. Nah, tetapi yang namanya balasan yang sempurna dan sebenar-benar balasan memang di akhirat. Yujzahul jaza al-awfa, ayat yang ke-41. Kemudian yujza akan dibalasi dianya orang yang berbuat baik itu al-jaza, balasan yang sempurna.
Di dunia ada seperti yang tadi. Ada sedikit kebahagiaan, kesenangan, kepuasan, kenyamanan, kenikmatan. Itu balasan duniawi. Cuman bagi orang beriman, jangan terlintas, terpikir balasan dunia. Hendaknya balasan akhiratlah yang kita harapkan. Andaikan ada balasan dunia, itu cuma suatu percikan dan tidak akan mengurangi balasan akhirat. Nah, siapa saja yang dia sa'a, apapun yang diusahakannya selagi baik, Allah ridha, Allah terima, diberi balasan yang sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasanya ayat 42. Wa anna, dan bahwasanya sesungguhnya ila rabbika, kepada Tuhanmu jualah, al muntaha, kesudahan, berakhirnya segala sesuatu. Maknanya umum. Apapun jua, segala sesuatunya akan berakhir, akan berkesudahan kepada Tuhan, kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Umum. Lalu secara khusus, ila rabbikal muntaha, kepada Tuhanmu akhirnya balasan-balasan, ganjaran-ganjaran itu nanti berada di tangan Tuhanmu. Dan Tuhanmu sajalah ya Muhammad yang akan berbalasan dan ganjaran yang sempurna itu. Itu secara khusus. Ila rabbika, kepada Tuhanmu lah al-muntaha, kesudahannya, berakhirnya balasan itu. Kalau dibawa secara khusus, jangan harapkan, jangan minta, jangan inginkan balasan manusia atau balasan makhluk. Karena balasan yang sebenar-benar balasan adalah yang datang daripada Tuhanmu. Jangan kecewa kalau kita berbuat baik, lalu tidak ada balasan duniawi atau tidak ada orang menghargai. Jangan kecewa. Sebab kalau kita memang betul-betul mengharap balasan Allah, pasti kita terima hasilnya. Apakah di dunia ini disegerakan sedikit, atau di alam kubur, alam barzah, atau di akhirat secara sempurna, terserah kepada Allah. Maka bagi siapa saja yang melakukan kebaikan, kalau dia ikhlas mengharap balasan Allah, pasti dia tidak kekecewa kalau orang tidak balas. Orang tidak menghargai, orang memandang remeh dan enteng. Atau bisa jadi sebaliknya dia terima, kan? Kita sudah berbuat baik, malahan buruk balasan yang terima. Kalau kita sabar, tabah, memang ikhlas, dua ganjarannya. Pertama, balasan buat baik. Kedua, balasan karena cemeh, hinaan, cacian orang, dan seterusnya. Di situ kita diuji. Apakah betul-betul kita beramal, berbuat kebaikan itu mengharap ridha Allah, balasan akhirat? Kalau ya, diuji kita. Apa ujiannya? Orang tidak membalas kebaikan kita. Dia tidak mengucapkan terima kasih, dia tidak menghargai. Bahkan orang lain yang dihargai. Kita yang penat-penat, ayam menampani majan, namo dapik di mata sapi, namo telur mata sapi misalnya. Atau sapi yang punya susu, nona yang punya nama. Namanya susu cap nona. Ya, kadang-kadang memang ada begitu. Jangan kecewa. Jadi kalau memang ikhlas, orang tidak kecewa. Paling-paling bergoncang sedikit. Sedikit. Kenapa orangnya bergoncang itu wajar. Goyang. Ya. Kita sudah lelah, kita sudah penat, dia saja yang dapat nama misalnya. Atau justru balasan yang kita terima yang jelek, itu goyang itu biasa. Karena ada angin. Ada angin. Sekokoh, sekuat apapun yang namanya batang kayu, kalau ada angin pasti dia goyang, tapi tidak rebah.
maka harapkanlah balasan yang sempurna daripada Allah. Jangan harapkan balasan manusia. Sebab kadang yang kecil kata manusia, tapi bisa di sisi Allah besar. Salah satunya diperlihatkan, diperlihatkan kepadaku, kata Nabi SAW, semua amalan-amalan baik dan jelek umatku. Di antara amalan baik yang diperlihatkan kepadaku oleh Allah, balasannya adalah suatu gangguan kecil di jalan yang disingkirkan. Seperti kulit pisang yang disingkirkan, kulit simangko buah sempelo, nagosari disengko daun, disingkirkan. Atau kulit limau jeruk, atau batu yang runcing, atau apapun, atau sekedar paku rabano yang tertilantang kita buang, jangan dianggap sepele. Kata Nabi, diperlihatkan kepadaku oleh Allah balasannya. Di matamu kecil, tapi menurut pandang Allah besar. Karena ada di balik kerja kita tu orang mendapat kebaikan yang banyak, orang terselamatkan. Gara-gara sedikit di jalan paku tertelantang, tertancap, lalu digiling oleh bus, bocor bus. Berarti satu mobil kita selamatkan orang. Kan begitu, kecil cuma. Kamu pernah membaca buku Buya Hamka? Kalau Buya Hamka itu hampir semua bukunya telah saya miliki dan saya baca, semua, hampirlah semua. Dalam buku beliau salah satunya, kalau tidak salah ingat, Falsafah Hidup, kalau tidak salah ingat. Beliau menjelaskan di situ, ini kalau tidak salah ingat judulnya. Ada hanya gara-gara sehelai daun cubadak. Daun cubadak. Cubadak berakat-akat. Yang daun cubadak, daun cempedak itu hanya satu helai. Tapi gara-gara daun cubadak itu bisa banjir orang. Karena dia menutupi saluran air. Lalu air tergenang di atas. Makin lama, bendungan itu makin besar tergenang. Akhirnya, dijebolnya banjir. Lalu terbayang bagi seseorang, daun ini bisa mengakibatkan kalau tidak dibuang, walaupun kecil, tapi karena bahayanya besar, lalu disingkirkannya. Terselamatkan satu dusun, satu desa gara-gara hanya sebentar dia mengambil daun cubadak tadi yang menutupi mulut pipa atau mulut saluran. Ini hasilnya itu besar. Tapi orang kadang-kadang tidak peduli. Atau hanya sekedar di hari hujan, ada jalan berlubang, lalu ditancapkan sesuatu di situ. Sebentar cuma, karena cemas takut nanti ada yang terantuk. Atau semalam kawan kita pencong plat motor ni pencong kedua-duanya, karena masuk lubang. Ada orang yang berusaha diambil rantian betul, keambilan, bara orang terselamatkan di jalan yang berlubang. Kecil. Kalau bahasa kitanya, panik-panik wak jatuh orang. Tapi karena dia dorongan ingin menyelamatkan, namanya dorongan ingin menyelamatkan orang, Allah beri balasan surga. Manusia tidak menghargai, dipoto tidak, dijepret tidak, karena tidak calon. Wan ingin viral. Tapi bayangkan, hanya gara-gara itu. Hanya gara-gara itu, selamat orang. Siapa yang akan tahu? Siapa yang malaikat mencatat, Allah melihat, nanti diberi balasan. Walaupun orang tidak melihat, karena orang mukmin itu beramal bukan untuk dilihat. Dia yakin, Allah pasti melihat. Allah mengawasi, Allah menyaksikan. Allah basir.
Allah Raqib, Allah Syahid, Allah Muhit, Allah Alim. Kerjalah, diperlihatkan kepadaku balasan amalan itu. Nanti terima di sisi Allah jaza'al awfa, dan kepada Tuhanmu juga berakhir berkesudahan semuanya. Maka karena ujung-ujungnya kepada Allah juga berakhir semua, termasuk balasan-balasan, maka harapkanlah balasan itu daripada Allah. Jangan harapkan balasan duniawi. Sebab kalau semata-mata kita berbuat mengharapkan balasan duniawi, kita sering kecele, sering kecewa. Karena orang kadang-kadang lupa dia menghargai atau berterima kasih, atau sekedar memberikan suatu ketawa macam manusia. Jadi ayat wa anna ila rabbikal muntaha. Kalau kita jemput kaji di atas, dua. Seseorang yang berdosa tidak akan mengikut dosa orang lain. Dia akan mengikut dosanya sendiri. Dan dosa orang yang disesatkannya. Ya, dosa orang yang disesatkannya. Dan dosa-dosa orang yang mengikuti dosanya. Karena dia yang merintis, dia mempelopori suatu perbuatan. Kemudian setelah dia mati, rintisannya dilanjutkan oleh orang lain, maka terus dosanya akan mengalir kepadanya. Hakikatnya itu dosanya sendiri. Tapi orang lain mengikutinya. Maka sebanyak dosa orang lain, sebanyak itu pula dia dapat. Orang lain itu juga berdosa, dia juga berdosa. Ini bahayanya merintis yang buruk. Hati-hati, jangan mempelopori, jangan merintis yang buruk, yang jelek. Nanti diikut orang, dicontoh orang, ditiru orang. Kecuali kita habiskan, kita punahkan sebelum mati, tobat. Habis dia. Kalau tidak kita habisi, terus mengalir. Contoh kecil. Saya bikin satu bangunan di sini. Dulu tidak ada bangunan, saya bikin bangunan kecil. Nah, di situ sampai orang minum tua, sampai orang bataruah, sampai orang judi, sampai orang bampok. Misalnya, saya tidaklah mati, saya tidak pernah menghancurkan bangunan lagi ini, menukar bangunan ini lagi, tidak. Biarkan saja, dilanjutkan orang. Sebanyak itu dosa orang akan terus mengalir kepada kita. Karena dosa itu lantaran kita. Itu bahaya mempelopori, berintis yang buruk, yang baik juga. Yang baik namanya jariah. Jariah. Contoh kecil salah. Dulu nambarintis tagak musaji siko. Sampai jadi musaji. Dulu papan. Amolah siko dulu papan. Sampai berkembang, sampai heboh-heboh dengan orang Sinan. Kinilah takaiko. Siapa yang merintis, yang punya ide, yang punya gagasan, dicatat oleh malaikat. Nah, kita yang di belakangku melanjutkan, apalagi yang tidak tahu siapa yang merintis. Jadi al-fadlu lil mubtadi. Keutamaan itu tetap diperoleh bagi orang perintis. In ahsanal muqtadi. Walaupun nanti orang yang melanjutkan yang jauh lebih besar. Tapi dia tidak bisa melanjutkan kalau tidak ada perintis. Itu makanya besar jasa perintis. Sampai sekarang kita mengaji. Bawa contoh itu kepada apapun. Akan terus mengalir kepada dirinya. Sampai nanti suatu saat Allah beri balasan yang sempurna. Dan cukup Allah saja akan beri balasan, karena salah satunya akan berakhir berkesudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu kesimpulannya di atas. Lalu kemudian dilanjutkan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Di sini dilanjutkan
sesuatu penjelasan yang menunjukkan keesaan dan kemahakuasaan Allah, kudrah Allah. Yakni bahwasanya dia annahu, bahwasanya dia, yaitu dia Allah itu adahkah yang membikin, yang menyebabkan manusia tertawa, dan yang membikin, yang menyebabkan manusia itu menangis. Ini namanya di luar kendali manusia. Jika Allah berkehendak untuk menjadikan hambanya tertawa, maka diizinkan sesuatu terjadi terhadap hambanya itu sehingga dia tertawa. Karena tertawa tidak bisa dibikin-bikin. Kalau dibikin-bikin bukan tertawa. Jika Allah berkehendak untuk menjadikan seorang hambanya bersedih dan berduka lalu menangis, maka diizinkan terjadi pada dirinya hal-hal yang dia bisa menangis. Dan menangis itu bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat namanya artis. Tertawa memang betul-betul tertawa gembira dia. Maka jadilah sini dia annahu huwa daka wahabka. Kadang-kadang luput daripada perhatian kita. Luput kita memperhatikan. Bahawa kau orang galak, kita galak. Orang menangis, kita bisa menangis. Maka ketika itu, saat di mana orang bisa tertawa, itu nikmat. Yaitu Allah izinkan terjadi sesuatu kepada dirinya, atau apa yang dialaminya, atau apa yang dilihat, apa yang didengarnya, apa yang dipikirkannya, merangsang dia untuk tertawa gembira. Bukan mentertawakan, tapi tertawa murni polos. Dan itu nikmat yang jarang pula kita syukuri. Itu kudrah Allah. Karena tertawa tidak bisa dibikin. Kalau dibikin tidak tertawa namanya. Itu icak-icak namanya. Orang kalau tertawa murni, tertawa polos, normal, nampak ke wajahnya tanda senang gembira. Nampak itu. Bagaimana dia? Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Orang tertawa dan orang menangis di satu mulut. Di satu mulut keluarnya. Ada harga membikin orang tertawa atau menyebabkan manusia tertawa. Bahkan tertawa itu bukan hanya milik manusia. Jin juga tertawa. Hewan-hewan juga, kata pakar kehewanan, juga mereka bisa tertawa dengan cara mereka. Karena hewan juga gembira, hewan juga senang. Hewan-hewan tertentu kalau senang, kadang-kadang ekornya yang kadang-kadang badannya menunduk, kadang-kadang telinganya mengipih-ngipih. Yang penting hewan-hewan itu juga tertawa. Kenapa? Semuanya Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita manusia. Dialah yang sebenarnya memberikan anugerah nikmat sehingga bisa makhluknya senang, gembira dan tertawa. Dan juga sebaliknya, ada haka, abeka, menangis. Bukan tangis gembira, tangis sedih. Abeka namanya. Yang menjadikan atau yang mengizinkan sebab-sebab tertentu sehingga manusia atau hambanya ada yang menangis. Ada juga ulama kita memahami bahwa dialah yang menganugerahkan kepada hambanya tertawa gembira, itu hambanya yang ada di surga. Dan dia jugalah yang menjadikan manusia-manusia tertentu menangis sejadi-jadinya di neraka. Dalam surat Al-Mutaffifin kira-kira begitu. Bahwa orang-orang yang beriman itu tertawa. Tertawa di surga.
melihat orang-orang yang kafir menderita sengsara di neraka. Sebagai balasan karena mereka juga mentertawakan orang-orang beriman. Dalam surat Al-Mutaffifin surat ke-83 begitu bunyinya, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Surat ke-83 Al-Mutaffifin ayat 34, fal yawma, maka hari itu atau hari ini orang-orang yang beriman terhadap orang kafir tertawa. Di mana mereka tertawa? Di surga. Kapan tertawa? Melihat keadaan orang-orang kafir yang dulu di dunia mereka ditertawakan, diperolok-olok. Maka balasannya mereka juga akan ditertawakan nanti di akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan yang kita kerjakan. Mentertawakan, ditertawakan. Sebab dulu orang-orang yang beriman itu di ayat yang ke-29, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu atau si kafir itu, si bangkang itu, kanu mereka terhadap orang-orang iman tertawa dan mentertawakan kepada orang beriman. Nanti dibalas. Maka jadilah makna ayat ini adhaka wa baka, dialah Allah. Dialah Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, membikin hamba-hambanya yang beriman di surga tertawa. Dan dia jugalah yang membikin makhluk-makhluknya yang bangkang yang ingkar menangis di neraka. Kedua-duanya tercantum dalam kitab tafsir yang intinya sama. Intinya sama. Jangan sampai kita tertawa di dunia tapi menangis di akhirat. Biarlah banyak menangis di dunia sehingga kita tertawa di akhirat. Kalau dapat kedua-duanya, senang, senyum, bahagia, tertawa di dunia, di akhirat juga senang, senyum, bahagia, tertawa di surga. Tapi jarang. Karena orang yang habiskan waktunya hanya tertawa-tertawa di dunia, yaitu mencari kesenangan kenikmatan duniawi, pasti lalai dengan akhirat. Karena tidak bisa sama. Tidak bisa sama. Kemudian dilanjutkan sedikit lagi, satu lagi. Adhaka wa annahu amata wa ahya, dan bahwasanya dialah yang amata, mematikan dan menghidupkan. Dialah yang mematikan makhluknya secara umum, termasuk kita, mematikan, menetapkan waktu kematian, tempat kematian, penyebab kematian, dalam apa keadaan apa kita mati. Lalu dia pula nanti yang akan menghidupkan tiba waktu dan saatnya di akhirat. Dia yang mematikan, dia pula yang menghidupkan. Kita sudah mati. Jadi mati di sini, mati di dunia. Ahya, hidup itu hidup di akhirat. Sekelumit kita garis bawahi sebelum berakhir. Kata para ulama, ini sebenarnya menunjukkan betapa Allah Tuhan kuasa. Di satu mulut orang bisa tertawa, bisa menangis. Begitu juga ada mati, ada hidup. Ini ayat yang nyata, ayat yang jelas menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Perkasa, menjadikan sesuatu yang berlawanan. Nanti di bawah akan nampak itu. Sesuatu yang berlawanan akan nampak. Di sini dua sebutkan, baru tertawa dan menangis, mati dan hidup.
Kaji kita sampai di situ. Hari sudah jam 10 kurang seperempat. Jam 10 kurang seperempat hari. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.